Pace bene, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang senang menonton debat antara Katolik dan Protestan, katakanlah begitu, yang bukan Katolik, Kristen yang bukan Katolik. Ada debat, saling adu pengetahuan. Karena beberapa kali saya lihat sepintas itu ada, bahkan ada juga yang mengajak saya. Tapi saya katakan terima kasih sudah mengundang, tapi sepertinya saya tidak ada di sana, saya tidak ke sana. Karena menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya dan menurut rasa saya tidak pas. Begitu ya. Yang pertama soal penyebutan apologet. Terlalu terburu-buru saya pikir dengan kami apologet tunggu dulu. Kan begitu. Pada dasar apa kita membuat self-claim saya seorang apologet? Apa kualifikasi yang kita miliki? Apakah karena saya sudah mencoba membuat defense tentang ajaran iman saya, maka saya seorang apologet? Karena self-claim ini menjadi sebuah persoalan tersendiri juga dalam kekristenan. Saya pastor, kalau saya katakan begitu, saya mendirikan gereja dan saya pastor di sini. It is what it is, menjadi pastor. Karena orang tidak butuh lagi konfirmasi dari satu institusi yang lebih besar. Saya seorang pengkhotbah. Lalu saya berkhotbah hari demi hari. Saya menjadi pengkhotbah. Nah, kualifikasinya siapa yang menguji isi yang saya sampaikan? Bukan hanya isi. Kalau isi boleh kita lihat di internet sekarang gampang. Tapi bagaimana saya menyampaikan isi itu? Bukan tampak atau kelihatan sebagai seorang pewarta, tetapi in se stesso, dalam dirinya sendiri sebagai pewarta. Nah ini soal benarkah ini apologet, begitu ya? Dari mana ini didapat apologet ini? Atau karena saya membaca, saya membagikan, saya membela iman, saya sudah dengan melalui pengetahuan saya membela iman saya, apologia. Bahwa kita sedang berdiskusi, oke, tetapi tunggu dulu. Jangan membuat self-claim yang bisa mengaburkan makna, begitu ya. Yang kedua, konsep apologia yang dulu ada pada zaman bapak-bapak gereja tidak bisa juga langsung diangkat dari sana, dibawa ke sini dan memakai cara yang sama, diskusinya sama, padahal kita gereja ini selalu bergerak, dinamis. Bahwa nilai-nilai dogmatik itu tetap, tetapi bagaimana itu dihidupi, itu bergerak dalam zaman. Jadi sits im Leben, berada dalam hidup, dalam menghidupinya, itu berbeda ketika zaman Bapak Gereja dulu juga pada masa kini. Beda zaman para rasul dengan masa kini. Dulu berapologia itu mengatakan yang benar dari sini dan menemukan yang salah di sana. Tetapi gereja kita sudah berjalan, gereja atau kekristenan ini sudah berjalan sekian ribu tahun, katakanlah 1600 tahun kemudian atau 1200 tahun kemudian setelah masa patristik bapak-bapak gereja. Gereja tidak luput sebagai serentak karya manusia juga, tidak luput dari kesalahan yang kemudian waktu dianggap sebagai kesalahan. Maka berdialog tentang atau berdiskusi tentang gereja itu tidak bisa berhenti pada apa yang benar di sini dan apa yang salah di sana, tetapi juga apa yang salah di sini dan apa yang benar di sana. Contohnya dalam proses penerjemahan, misalnya gereja Katolik itu memakai Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Di gereja Protestan, dikuduskanlah namamu. Secara gramatikal yang benar itu adalah dikuduskanlah namamu. Mau lihat di mana? Di bahasa Yunani lebih asli, hagios, hagiatso. Pakai kata hagios yang artinya suci, kudus.
Bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan. Qui es incelis sanctificetur. Tidak dikatakan glorificetur atau glorificator, tetapi dikatakan sanctificetur nomen tuum. Dikuduskanlah namamu. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang Jerman misalnya, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Dikuduskan, heiligen. Heilig, kudus. Bahasa Inggris, holy be atau hallowed be thy name. Tiba bahasa Indonesia, dimuliakan. Tentu ada beda kata, beda sense yang ditawarkan. Saya mau mengatakan apa di sini? Kiranya fair juga lah dalam kalau mau berdiskusi, berdialog tentang ini. Menemukan yang salah juga, mengakui itu. Karena sekali lagi, harus secara kontekstual dilihat pertemuan antara agama itu. Dulu dengan kini. Kalau kita mereduksi, mundur ke belakang, merampingkan kisah itu, sampai pada dua abad pertama gereja bisa dengan lantang berbicara. Tetapi setelah berjalannya waktu, serentak gereja itu adalah karya Allah yang dihidupi oleh manusia yang rentang dalam sejarah. Maka ada banyak juga peristiwa yang dimana manusia harus berkata mea culpa, nostra colpa. Ada kesalahan, error, human error, bukan dari pihak Allah, tapi dari pihak kita yang menjalani gereja itu, menghidupi. Nah, ada yang kembali ke persoalan tadi, suka menonton debat Katolik dengan non-Katolik. Perlu juga pastor untuk mempelajari iman itu, karena dari sana juga saya banyak belajar. Tentu dari sana banyak belajar, tapi bagaimana kita yakin bahwa yang kita dengar itu benar? Bagaimana kita yakin? Ketika di awal-awal saya membuat video-video tentang gereja Katolik, saya selalu katakan, bahkan video yang saya buat ini harus kamu ragukan. Ini hanya semacam stimulan untuk kembali ke teks-teks kredibel, ke kitab suci tentu, cross check ke sana, sebagai Katolik, ke dokumen-dokumen yang diakui oleh gereja, Vatican.va. Kalau format yang lebih official dan serentak modern itu www.vatican.va. Di sana ditemukan dokumen-dokumen terbaru gereja, juga yang lama, yang sah, tentang ajaran gereja yang lebih aktual. Atau katekismus juga, kita hukum kanonik juga bisa dilihat, bisa diakses sekarang. Ragukan apa yang kamu dengar. Bukan berarti karena kamu menemukan sesuatu yang baru dalam debat-debat itu, maka itu sebagai pengetahuan baru. Belum tentu. Pengetahuan adalah kesesuaian antara mente, jiwa, pengetahuan dengan realitas. Kan begitu. Jadi pengetahuan yang salah, berarti kalau salah bukan pengetahuan itu. Itu filsafat epistemologinya ya, untuk mengetahui. Tahu berarti isi pikiran saya selaras dengan realitas. Tahu yang salah. Tidak ada tahu yang salah. Dalam arti ini ya, kalau tidak sesuai dengan realitas berarti saya belum tahu. Maka ketika saya kan belajar banyak dari debat, tunggu dulu. Apakah yang dia katakan itu memang sudah sesuai dengan realitas? Realitas di sini bukan harus menyangkut yang historis dulu, tetapi yang gereja katakan tentang dulu. Apakah sesuai? Bila tidak sesuai berarti yang kita ketahui itu keliru, dan itu artinya kita tidak tahu yang benar. Dan itu bukan pengetahuan. Ini bagian dari epistemologi sebenarnya. Apa itu artinya pengetahuan? Apa itu artinya tahu? Maka kalau katakan, toh saya belajar juga
bahwa itu menjadi stimulan merangsang kita untuk mencari tahu apa yang bisa saya dapatkan dari debat ini, lalu kita merujuk ke teks-teks yang kredibel, itu baru bisa menjadi langkah menuju ke pengetahuan. Begitu dia. Nah, dalam menyukai debat-debat itu, boleh jadi kita menemukan juga langkah menuju pengetahuan, tapi jangan lebih banyak buruknya, mudaratnya, begitu ya. Karena orang lebih puas pada mengalahkan, menyudutkan yang lain daripada menemukan kebenaran atas perbincangan itu. Maka lebih menarik menurut saya diberi judul sebagai bincang-bincang. Nah, dalam bincang-bincang kita tidak sedang membuat toleransi akan kesalahan-kesalahan. Tidak juga. Harus jelas titik berangkatnya. Oh, saya Katolik. Jelas itu. Dan saya tidak berniat untuk berpindah. Tapi saya mau membagikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran yang gereja ajarkan kepada saya. Ini. Dan bagian tertentu tidak sesuai ajaranmu dengan saya. Nah, itu. Untuk menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian. Menemukan. Bukan mau meluruskan. Karena persoalannya begini. Kalau kita luruskan, dia sendiri yang meluruskan dirinya karena mengetahui apa yang menurut kita lurus, kan begitu ya. Sekali lagi, Sitz im Leben dalam debat itu ada dalam menghidupinya itu beda dengan dulu, karena dulu yang berdebat itu adalah para pionirnya dan yang menemukan teori-teorinya. Kita kan mengikuti. Dan mengikuti dulu baru mempertanggungjawabkan, bukan mempertanggungjawabkan dulu baru kemudian mengikuti, kecuali karena kemudian ada yang berpindah konversi. Jadi beda konteksnya. Ada yang lahir menjadi HKBP misalnya, lahir dari keluarga itu, maka kemudian saya HKBP, saya harus pertanggungjawabkan ini. Lalu dia cari informasi-informasi tentang ajaran teologi yang dia hidupi. In contrario, saya lahir Katolik dan saya menghidupi. Saya melihat ada sejarah kelam. Sejarah kelam itu istilah yang elok untuk mengatakan ada kekeliruan, ada yang salah. Tapi bagaimana makna ini sebagai bagian dari perjalanan? Toh di tempat lain ada yang salah juga. Lalu saya cari yang salahnya lebih sedikit dan benarnya lebih banyak. Kan begitu. Sehingga orang semakin kritis akan apa yang dia ikuti dan apa impactnya pada kehidupan. Oke, akhirnya setiap orang membuat pertanggungjawaban, pertimbangan masing-masing. Oke, supaya terang, maksud video ini adalah hendak menganalisis sudah di mana posisi yang mengatakan debat agama ini. Goalnya mau kemana? Semakin Kristiani kah? Cristiani di sini bukan melulu nell'ambito del mente, di lingkup jiwa pemikiran, tetapi dalam quotidianità, dalam kesehari-harian juga. Kesan saya begitu, sehingga kita tidak maju. Kita mundur ke belakang padahal tidak relevan lagi. Kita meniru cara berdialognya para bapak-bapak gereja, padahal situasi aktual gereja pada waktu itu dengan aktual aktus dalam perbuatan, dalam kehidupan kita sekarang tidak sama situasinya. Begitu dia. Cita-citanya bisa saja sama, tetapi unsur-unsurnya, materi yang membentuk sudah semakin kompleks. Mudah-mudahan ada ide yang saya tawarkan dengan video ini ya. Tapi di atas semuanya saya mau menyapa semoga sehat-sehat dimanapun berada, semakin menikmati pendalaman iman yang semakin variatif bentuknya. Oke, tidak melulu lagi pastor umat
pencarian itu sama-sama, tetapi gereja tetap gereja kiranya yang berusaha bersama sebagai satu tubuh, satu sakit semua merasakannya, begitu ya, dan satu kepala. Maka itu tadi yang saya khawatirkan, jangan-jangan debat-debat ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak efek buruknya terhadap gereja itu sendiri sebagai satu kesatuan di dalam Kristus. Itu yang perlu diantisipasi, disadari, dihindari, begitu ya. Ciao ciao. Pace bene.